pagi untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini mari saya mengajak kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat Injil Yohanes 17. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku ialah berasal daripadamu. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat dalam pasal 17 ini adalah tentang doa Tuhan Yesus. Sebagaimana tema yang diberikan untuk kita renungkan hari ini, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dari pasal 17 ini kita melihat tentang doa. Maka sesungguhnya kita ingat dengan semboyan yang sering kali kita sebutkan ora et labora, berdoa dan kerja tangan. Berdoa dan bekerja atau berdoa dengan kerja tangan dalam kekristenan itu dimaknai pada praktek monotik atau dalam pengertian praktek para rabi atau para biara. Mereka bekerja, namun mereka juga hidup di dalam doa dan mereka mengerjakan apa yang mereka doakan itu. Sehingga hal ini berhubungan antara doa dan bekerja menjadi satu mitra yang saling bersama-sama. Nah, oleh karena itu ketika kita mengingat tentang ora et labora, berdoa dan bekerja, maka kita sadar bahwa pekerjaan kita perlu kita doakan. Dan kita doakan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, maka ini akan menjadi hubungan yang sangat baik. Kita berdoa terhadap pekerjaan kita, dan kita juga bekerja sesuai dengan doa kita. Jangan sampai kita bekerja nggak sesuai dengan doa kita. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam pekerjaan. Oleh karena itu,
maka kerjakanlah pekerjaan itu sesuai dengan doa kita. Sehingga itu menjadi satu gambaran. Dalam hal ini yang ingin disampaikan bahwa doa memiliki satu perjumpaan atau titik sentral orang percaya dengan Allah. Karena di dalam doa mereka mengalami hubungan yang dinamakan hubungan spiritual dengan Tuhan. Orang yang berdoa pasti akan mengalami hubungan spiritual dengan Tuhan. Dan orang yang berdoa pastilah mengalami pengalaman-pengalaman secara supranatural atau spiritual dengan Tuhan di dalam hidup. Sehingga mereka yang hidup di dalam doa adalah mereka yang betul-betul mengerti apa yang akan Tuhan buat. Mereka yang hidup di dalam doa, maka mereka akan mengerjakan apa yang berkenan kepada Allah. Dan mereka yang berdoa adalah mereka yang menjalankan hidup ini di dalam doanya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, maka menunjukkan bahwa kehidupan doa pastilah akan mempengaruhi seluruh keberadaan diri kita itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam kehidupan berdoa adalah peristiwa yang sangat sulit. Jangan kita berpikir bahwa doa itu gampang, karena kita akan menghidupkan apa yang kita doakan. Dan kita berdoa seperti itulah yang kita harus hidupkan di dalam diri kita. Jangan sampai kita berbeda dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita jalankan. Oleh karena itu maka kehidupan doa ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan doa itu sangat penting, maka Yesus memberikan satu keteladanan yang sangat luar biasa tentang doa ini. Karena kehidupan doa adalah kehidupan yang sangat penting, maka Yesus memberikan teladan seperti apa kehidupan doa di dalam Tuhan. Seperti apa kehidupan doa Tuhan Yesus itu sendiri. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pelayanan yang begitu padat yang dilakukan, namun kita melihat bahwa tidak ada satupun kehidupan doa Yesus yang Yesus abaikan di dalamnya. Hal ini mengingatkan bahwa betapa doa itu menjadi bagian yang terpenting dan hidup di dalam diri kita dan orang percaya ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu menjadi bagian yang penting di dalam diri kita, maka figur contoh kehidupan Yesus menjadi satu contoh yang sangat baik bagi kita untuk kita teladani. Alkitab selalu memberikan satu gambaran. Alkitab selalu menjelaskan pagi-pagi benar Yesus berdoa. Itu menandakan apa? Bahwa kehidupan dia dimulai dengan doa. Bahkan menjelang penangkapannya dikatakan semalam penuh dia berdoa di Taman Getsemani. Dan disitulah dia berkomunikasi dengan Allah, sehingga dia betul-betul mengerti apa yang menjadi tujuan esensi sesungguhnya di dalam kehidupannya itu sendiri. Sesuai dengan utusan bahwa ketika Yesus diutus oleh Bapa datang ke dunia, maka dia harus menjalankan apa yang menjadi mandat yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupannya itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat dia menjalankan mandat itu, hal yang tidak diabaikan adalah tentang doa. Pertanyaannya bagi kita hari ini, kenapa Yesus berdoa untuk orang percaya? Kenapa Yesus berdoa untuk para murid? Saya menemukan ada beberapa hal yang menjadi alasannya. Mungkin Bapak Ibu bisa menemukan lebih banyak lagi. Tetapi saya hanya ingin membahas beberapa hal dari alasan kenapa Yesus mendoakan para murid. Yang pertama yang saya temukan adalah Yesus katakan, mereka masih tinggal di dunia dan aku tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Yang ingin ditonjolkan di sini adalah mereka masih tinggal di dunia. Alasan yang pertama adalah mengingat para murid masih ada di dalam dunia. Kita tahu bahwa dunia telah rusak dengan jatuhnya manusia di dalam dosa. Maka dunia yang rusak ini cenderung membawa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah di dalamnya. Dunia yang dicemari oleh dosa penuh dengan kekerasan. Dunia yang dicemarkan oleh dosa penuh dengan kejahatan yang membawa kita melihat bahwa betapa rusaknya keberadaan yang ada. Sehingga dalam kitab Nuh, dalam kitab Kejadian, dalam kehidupan Nuh,
dikatakan bahwa Allah melihat bumi ini memang sudah rusak dan menyesal Tuhan melakukannya, menciptakan dunia ini. Karena apa? Oleh karena ketika Allah menempatkan manusia di dalamnya, manusia hidup dengan keinginannya, dan akhirnya dampak dari semuanya adalah kehidupan yang rusak adanya. Oleh karena dunia yang rusak ini, maka membutuhkan tangan Allah yang kuasa untuk menolong orang percaya. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah orang percaya seringkali digambarkan dengan domba. Domba yang lemah, yang tidak berdaya, dan domba yang tersesat adanya. Maka disitulah Yesus berdoa supaya apa? Domba-domba ini jangan tersesat lagi adanya. Domba-domba yang lemah ini berjalan dengan satu komando, di mana Allah yang akan memimpin mereka dan membawa mereka. Dan yang ketiga yang saya lihat adalah kenapa Yesus berdoa bagi mereka? Karena Yesus tahu kedatangan Yesus ke dunia, dia menunjukkan keteladanan yang sangat baik, sehingga para murid menganggap dia sebagai seorang guru besar. Oleh karena dia tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi, maka para murid pasti akan tercerai-berai, karena mereka telah kehilangan guru agungnya itu sendiri. Karena itulah Yesus berdoa supaya Tuhan tetap memimpin mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari alasan-alasan ini, maka orang percaya tidak dapat berjalan sendiri, membutuhkan satu pribadi yang dapat menolong dia. Maka dalam pasal yang ke-16 dan pasal yang ke-17 dalam bagian ini adalah satu narasi, satu bagian yang ingin mengungkapkan, yang ingin menjelaskan tentang pribadi yang akan menuntun orang percaya itu sendiri. Maka di pasal yang ke-17 ayat pertama bagian awal itu dikatakan, demikianlah kata Yesus. Itu menandakan apa? Hubungan antara pasal yang ke-16 dan pasal yang ke-17 dalam satu narasi yang berbicara tentang penghibur, bahwa akan diutusnya penghibur bagi orang percaya, akan diberinya seorang penolong bagi orang percaya. Maka pasal yang ke-16 dan pasal 17 itu berbicara tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus akan diutus untuk menolong orang percaya itu sendiri. Sehingga dalam pemahaman kita melihat bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Kalau Yesus diutus oleh Bapa, maka Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak ini adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas itu sendiri. Roh Kudus yang keluar dari Bapa dengan Anak adalah pribadi yang ketiga yang dia sendiri akan memimpin, dan kepemimpinannya tidak akan bertentangan dengan pribadi pertama dan kedua. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, oleh Roh Kudus, adalah kesetaraan antara Bapa, Anak, dan Roh itu sendiri. Jadi tidak ada kepincangan di dalamnya. Karena apa? Karena Bapa, Anak, dan Roh adalah satu kesatuan dalam keilahiannya. Maka kesetaraan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah kesetaraan di mana Bapa, Anak, dan Roh bekerja secara bersama-sama di dalamnya. Karena itulah dalam pemahaman kita, peran dari Roh adalah menghibur, menguatkan, membimbing, dan menuntun. Inilah yang akan dikerjakan oleh Roh di dalam diri kita. Sehingga dengan adanya Roh Kudus di dalam diri orang percaya, maka orang percaya itu tetap dipelihara di dalam kasih Kristus. Dari renungan yang kita baca pada pagi hari ini, pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka dari doa Tuhan Yesus di sana ada dua hal penting yang menjadi satu penekanan dalam renungan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca ayat yang ke-11 yang menjadi satu inti dalam renungan kita hari ini. Dalam ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini. Yesus tahu betul bahwa masa dan waktunya akan segera berakhir. Yesus tahu bahwa dia akan kembali ke surga. Yesus tahu bahwa dia akan kembali kepada Bapa dan akan bersama-sama dengan Bapa. Maka apa yang dikatakan dalam pasal yang ke-16 tentang seorang penolong dan seorang penghibur, maka Roh Kudus, Yesus menyatakan bahwa akan dikirimnya Roh Kudus
Kudus kepada orang percaya itu sendiri. Dan ayat selanjutnya, tetapi mereka masih ada di dunia ini. Ada keterpisahan nanti antara Yesus dengan orang percaya. Yesus kembali kepada Bapa dan orang percaya masih ada di dunia, supaya mereka tetap dipelihara oleh karya Allah yang agung. Maka pribadi ketiga menjadi penolong mereka yang akan memimpin mereka selama mereka ada di dunia ini. Dan ayat selanjutnya dikatakan, dan aku datang kepadamu ya Bapa. Ini doanya. Peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada. Hal yang penting yang kita lihat dari doanya Tuhan Yesus dari ayat yang ke-11 ini adalah di mana Yesus meminta dan memohon kepada Bapa supaya Bapa memelihara para murid. Yesus memohon supaya Bapa memelihara orang percaya itu sendiri. Kenapa dia meminta hal itu? Ada alasannya, ada dasarnya. Karena itu kita mau melihat dulu tentang apa yang Yesus ungkapkan ini. Dari pernyataannya dia memohon kepada Bapa untuk memelihara para murid. Dalam beberapa tafsiran saya menemukan pengertian yang berbeda satu dengan yang lain, tapi punya makna esensi yang sama. Kalau dalam NIV dikatakan di sana bahwa Bapa yang kudus, lindungilah para orang percaya, lindungilah para murid-murid ini. Kalau tadi dikatakan peliharalah para murid, maka dalam NIV dikatakan lindungilah para murid ini. Dan dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata peliharakanlah mereka. Jadi mohon Bapa peliharakanlah mereka ini. Kalau dalam King James dia menggunakan kata di sana jagalah mereka ini. Bapa jagalah mereka ini. Baik kata pelihara, kata lindung, kata jaga itu menunjukkan bahwa ada kesamaan, ada pemahaman yang baik di dalamnya. Kenapa dalam lembaga Alkitab dia menggunakan kata lindungi atau pelihara mereka? Kata pelihara ini menunjukkan kepada esensi bahwa ayat yang pasal yang ke-10 dikatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Maka gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, maka dia harus memelihara mereka. Sebagai gembala yang baik, maka dia harus melindungi mereka. Sebagai gembala yang baik, maka dia harus menjaga mereka. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus ketika Yesus bersama dengan mereka. Nah, setelah Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, tugas ini tetap menjadi bagian tugas dari Bapa. Karena apa? Karena Yesus datang ke dunia melakukan kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia mengerjakan pekerjaan Bapa. Sehingga memelihara, melindungi dan menjaga itu adalah pekerjaan Bapa. Karena itu adalah pekerjaan Bapa, maka Yesus tahu bahwa dia akan kembali lagi kepada Bapa. Maka tugas itu diserahkan lagi kepada Bapa. Bahwa apa yang sudah Yesus kerjakan, menjaga, melindungi mereka, memelihara mereka telah Yesus lakukan. Dan pada saat Yesus akan kembali dan Yesus menyerahkan lagi tugas itu kepada Bapa. Dan inilah menunjukkan bahwa ada satu kesatuan antara Bapa dengan Anak dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan fungsi, dalam menjalankan misinya bagi orang percaya itu sendiri. Nah, dalam memelihara, melindungi dan menjaga itu nggak bisa lepas dari sifat Sang Allah itu sendiri. Menjaga, melindungi dan memelihara itu nggak bisa keluar dari sifat dari Allah itu sendiri. Allah yang adalah Allah kasih, maka Allah memelihara orang percaya, memeliharanya dengan kasih. Allah yang adalah Allah yang damai, melindungi mereka dengan damai dari Allah itu sendiri. Allah yang disebut sebagai Raja yang kekal, maka dia sebagai Raja, dia menjaga kawanan dombanya itu sendiri, menjaga orang percaya itu sendiri. Sehingga orang percaya tetap akan aman di dunia ini. Karena apa? Karena ada Sang Pribadi. Itulah Allah memelihara melalui karya Roh Kudus. Maka melalui pribadi Roh Kudus Allah memelihara kita. Melalui pribadi Roh Kudus Allah menjaga kita. Melalui pribadi Roh Kudus Allah melindungi kita. Orang percaya yang dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah
maka tidak ada satupun yang bisa merampas dari diri. Maka tidak ada satupun yang bisa mengambilnya dari dia. Maka ungkapan bahwa jaga, pelihara, dan lindungilah mereka, Yesus tahu orang percaya tidak dapat hidup tanpa Allah. Menjaga, melindungi, dan memelihara, karena dia tahu tanpa Allah orang percaya tidak akan dapat hidup. Karena ketika orang percaya hidup tanpa Allah, maka cenderung mereka akan memberontak dan melakukan kejahatan. Oleh karena itulah, maka mereka yang telah diberikan kepada Bapa, mereka yang telah diberikan kepada Yesus, yang Yesus telah membawa mereka mengenal Sang Bapa itu sendiri, maka mereka harus tetap dipelihara di dalam kehidupannya itu sendiri. Maka dalam tulisan Paulus dalam kitab Roma itu luar biasa. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan, kelaparan, ketelanjangan tidak. Kenapa tidak? Karena Dia yang pelihara kita. Kenapa tidak? Karena Dia yang menjaga kita. Kenapa tidak? Karena Dia yang melindungi kita. Kalau Dia memelihara kita, menjaga kita, dan melindungi kita, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari dalam kehidupan kita. Ketika Yesus menaikkan doa ini kepada Bapa, Dia melihat betapa esensi yang sangat penting sekali orang percaya tetap dijaga, dilindungi. Karena Dia tahu bahwa orang percaya itu lemah. Kita seperti domba yang lemah dan tak berdaya. Oleh karena itulah, maka Bapa harus pelihara kita. Sebagaimana ungkapan Yesus sebagai gembala aku, Dia membimbing, Dia menuntun, dan Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menunjukkan bahwa pemeliharaannya begitu sempurna dalam hidup ini. Kalau Yesus pelihara kita dengan sempurna, kalau Allah pelihara kita dengan sempurna, maka bagi kita hari ini, kenapa kita masih mencari Allah-Allah lain di luar dari itu? Bukankah Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memelihara kita, Allah yang menjaga kita, dan Allah yang melindungi kita? Mazmur 121 dikatakan, Tuhan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan menjaga kita, tidak ada kesempatan untuk kita lari dari dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hal ini dinaikkan Yesus di dalam doanya karena Yesus tahu bahwa ini hal yang sangat penting sekali bagi orang percaya. Sekali lagi saya ingin katakan hari ini dengan kita semua, bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa Allah. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa Allah, maka Allah hadir, Allah datang untuk menjaga, melindungi, dan memelihara orang percaya itu sendiri. Sehingga terbangunlah hubungan relasi yang sangat baik. Maka tadi saya katakan dalam kaitan dengan doa, melalui doa kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Melalui doa kita mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Melalui doa kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ini. Karena itu maka kita tidak boleh mengabaikan dalam doa kita dalam hidup. Karena melalui itu semua kita akan mengalami dan merasakan. Dan itu hanya dialami oleh orang-orang dalam pengalaman rohani bersama. Yang kedua yang kita mau melihat dari bagian firman Tuhan hari ini, masih dalam kaitan ayat yang ke-11, dikatakan di sana bagian yang terakhir, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dia katakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan dalam terjemahan Yunani dan beberapa terjemahan yang lain pun menggunakan kata yang sama, agar mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Karena kita satu, maka orang percaya juga harus dipersatukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pengertian tentang satu di sini adalah satu dalam keterikatan, di mana kita dipersatukan dan di mana kita supaya mereka menjadi satu dalam pengertian supaya mereka terikat satu dengan yang lainnya di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Maka seringkali orang percaya dikatakan sebagai apa? Tubuh Kristus. Karena di dalam tubuh Kristus itulah kita saling ada dalam kesatuan di dalamnya.
Maka konsep kesatuan yang dimaksud di sini adalah konsep kesatuan sebagaimana Bapa dengan Anak dan Roh Kudus adalah satu dalam keesaannya. Meskipun mereka beda dalam pribadi, tapi mereka satu dalam keesaannya. Gambaran inilah yang ingin disampaikan, yang ingin ditunjukkan, yang ingin dinyatakan oleh Yohanes ini, supaya orang percaya itu satu adanya. Berarti orang percaya tidak terpisah, tidak terbelah, tidak terpecah-pecah satu dengan yang lain. Tapi orang percaya adalah satu dalam keterikatan di dalam Yesus Kristus. Maka pemahaman ini membawa kita kepada satu pengertian. Kita yang ada di sini adalah satu. Meskipun kita yang ada di sini ada 10 atau 15 orang atau 20 orang, tapi kita adalah satu. Nah, di dalam 50 atau 10 atau 20 orang itu berbeda dengan pribadi-pribadinya. Saya berbeda dengan pribadi Bapaknya Nando, saya berbeda dengan pribadi Pak Petrus, saya berbeda dengan pribadi Bapak Ibu. Tapi kita adalah satu kesatuan. Pribadi kita tidak membuat kita menjadi benturan, tetapi pribadi kita ini akan mengikat kita di dalam satu dengan yang lain, membawa kita tidak dapat terpisah satu dengan yang lain. Maka gambaran inilah yang ingin disampaikan oleh Yesus, sebagaimana Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu dalam keesaannya. Maka orang percaya juga satu adanya. Satu yang dimaksudkan di sini adalah satu dalam watak. Satu dalam watak di sini adalah di mana orang percaya mencerminkan Kristus di dalam hidup. Orang percaya adalah menghadirkan Kristus di dalam hidup. Orang percaya adalah memunculkan karakter Allah di dalam hidup. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan damai, Allah yang penuh dengan shalom. Maka gambaran orang percaya harus ada di sini. Maka itulah orang melihat bahwa orang percaya satu adanya. Jadi kita yang percaya di sini dengan kita yang percaya di sana, orang menemukan melihat Kristus adanya di dalamnya. Tidak orang melihat beda-beda adanya. Ini pengikut Yesus, ini pengikut Yesus, orang melihat Yesus ada di dalamnya. Jangan sampai orang melihat kita, orang nggak melihat Kristus. Berarti kita nggak ada dalam satu kesatuan. Maka konsep yang disampaikan tentang kesatuan di sini adalah konsep di mana kita hidup di dalam kasih Kristus itu sendiri. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dalam kasih Kristus, maka kasih Kristuslah yang terpancar di dalamnya. Gambaran ini semakin nyata dan sempurna di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, maka di situ menggambarkan bahwa kehidupan jemaat mula-mula adalah kehidupan yang satu adanya. Tiap-tiap hari mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti secara bersama-sama. Dan orang melihat mereka, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah dari orang-orang yang percaya dengan mereka. Itu menandakan apa? Kehidupan mereka yang mencerminkan Kristus nampak di dalamnya. Maka Allah membawa orang percaya berkumpul dan bersatu bersama dengan mereka. Nah, itu menandakan apa? Kehidupan orang di dalam Kristus adalah kehidupan yang disukai. Kehidupan orang di dalam Kristus adalah kehidupan yang menggambarkan tentang hakikat keindahan, keharmonisan, kebersamaan, di mana satu kesatuan yang ada di sana adalah satu kesatuan di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Sehingga dalam kehidupan kita sekarang kita dituntut untuk kita satu adanya. Dengan kesatuan inilah kita mencerminkan Allah yang kita percaya. Dengan hidup kesatuan orang percaya inilah menggambarkan bahwa inilah kehidupan Kristus yang nampak adanya dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari bagian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat tentang doa Tuhan Yesus dan permohonannya kepada Bapa ini, menunjukkan bahwa betapa pentingnya itu di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan doa di dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan. Namun kerinduan yang dalam yang diinginkan oleh Yesus, supaya orang percaya tetap bersatu adanya. Satu dalam pengenalan akan Yesus Kristus, satu dalam penyembahan kepada Allah. Maka Paulus selalu mengatakan, Allah kita adalah satu, baptisan kita juga satu. Karena itu, hendaknya kita satu dengan yang lainnya untuk mempermuliakan Allah. Kalau Allah kita satu, baptisan kita satu, maka saya yakin percaya inilah tubuh Kristus yang kuat adanya dalam kehidupan kita.
Perbedaan paham, perbedaan konsep dalam diri kita bukan membawa kita jauh satu dengan yang lain. Tapi perbedaan paham, perbedaan konsep kita akan membawa kita kepada persepsi yang sama dalam mengenal Allah yang kekal itu sendiri. Supaya kita dapat menikmati hubungan persekutuan yang indah ada di dalamnya. Karena itu kita menyadari bahwa saya adalah tubuh Kristus, maka saya menghargai apa yang ada hari ini. Sehingga melalui itu semua kita mau mengalami karya Kristus yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang mengajar dan mendidik kami pada pagi hari ini, untuk kami hidup dan menyadari dalam diri kami bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan adanya. Karena Engkau Allah yang memelihara, menjaga dan melindungi kami, maka kami akan aman adanya ya Tuhan. Bawa kami untuk hidup dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dalam satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.